Beberapa kejanggalan masih menjadi tanda tanya kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco. Selain luka tembak di belakang telinga korban, senjata api yang menewaskan korban ternyata ilegal atau rakitan non-organik. Bagaimana mungkin senjata api ilegal berada di tangan aparat penegak hukum seperti kepolisian? Saya akan langsung sapa Pak Khairul Fahmi, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Selamat malam, selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore, Mbak Kri. Ya, terima kasih Anda sudah bergabung di sini. Kami juga sudah mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk ikut berdiskusi sore hari ini, tapi mereka menolak untuk bergabung atau belum bisa bergabung kali ini. Pak Fahmi, Anda melihat dan mungkin Anda juga mengikuti perkembangan informasi soal tewasnya Bribda IDF ini. Dalam konferensi pers kemarin juga dijelaskan dan muncul beberapa hal yang janggal, termasuk dugaan kelalaian yang menewaskan korban ini. Menurut Anda, apakah memang sesederhana itu kasus ini? Ya. Kalau dikatakan sederhana, saya kira tidak ya. Apalagi publik sudah punya juga pengalaman dan hal-hal yang tampak pada kasus sebelumnya, kasus penembakan Brigadir Joshua ya oleh rekan-rekannya yang juga selama anggota Polri, gitu. Dan kali ini yang terjadi ini saya kira juga tidak sesederhana yang sebelumnya dijelaskan ya oleh juru bicara Densus 8 gitu ya. Karena ternyata kemudian kan ada kejanggalan yang disampaikan oleh keluarga korban maupun oleh teman-teman berikutnya oleh ketika penyidik juga melakukan upaya pendalaman kan begitu. Nah, kita hanya sebenarnya menginginkan ya dan mengingatkan bahwa jangan sampai kasus pengungkapan yang berlarut-larut seperti sebelumnya itu terjadi lagi dan terulang di kasus tewasnya Bribda Dwi ini gitu. Dan saya kira ada banyak hal yang memang bisa menjadi langkah awal untuk segera dilanjutkan penyidikan ini, termasuk misalnya senjata api yang juga ilegal ini bagaimana bisa berada di tangan personil Densus yang mestinya kalau itu memang misalnya merupakan barang bukti atau merupakan katakanlah barang yang ditemukan di sebuah TKP misalnya itu mestinya diserahkan dan diamankan di markas atau kemudian disita oleh negara begitu ya. Kemudian dimusnahkan misalnya. Tapi ini kan ternyata ada yang lolos dan bisa dipegang oleh personil yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk itu. Ya, Pak Fahmi, kalau dari catatan ISES, apakah sudah pernah ada kasus serupa yang berkaitan dengan senjata rakitan ilegal yang terjadi di lingkungan kepolisian? Kami tidak punya catatan secara khusus, tapi penggunaan senjata api ilegal untuk penembakan ini sudah beberapa kali terjadi. Dan indikasinya selalu senjata api tersebut diperoleh secara ilegal ya, baik itu bukan rakitan maupun senjata pabrikan gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan senjata api di tubuh Polri ini memang juga masih menjadi pertanyaan gitu ya. Pengawasan keluar relatif ya lebih ketat gitu ya, perizinannya segala macam lebih ketat, tapi di dalam sendiri ternyata cukup permisif ya penggunaan seperti ini. Saya kira ini bukan sesuatu yang sulit diketahui sebenarnya ya. Saya kira ada di antara mereka sendiri mestinya bisa saling mengawasi, tapi ternyata kan itu ada pembiaran. Ya, betul, ada pembiaran. Pak Fahmi, kalau misalnya kemarin ketika konferensi pers, ada pertanyaan juga soal dugaan bisnis senjata api ilegal atau bisnis senjata rakitan. Dan ini juga sudah disampaikan oleh orang tua dari korban
yang mendengar langsung dari salah seorang penyidik kepolisian. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk untuk memastikan bahwa ini bisa bersih, sejauh mana kepolisian bisa atau sebaiknya membuka kasus ini kepada publik? Ya, sama seperti kasus-kasus sebelumnya, ini butuh itikat baik ya dari kepolisian karena ini menyangkut internal mereka, ya, sehingga tentu Polri mestinya berkomitmen untuk melakukan upaya membersihkan diri untuk menghapus praktek-praktek buruk semacam ini ya. Ini sesuatu yang melanggar hukum dan sebenarnya membahayakan bukan hanya lingkungan mereka tapi juga membahayakan keselamatan masyarakat kan. Adanya peredaran senjata api ilegal ini. Dan ini saya kira bentuk kejahatan yang luar biasa jika aparatur penegak hukum kemudian justru melakukan upaya-upaya perdagangan atau jual beli senjata api secara ilegal ini, baik itu rakitan maupun pabrikan gitu. Dan ini sinyalemen semacam ini kan sudah bukan barang baru sehingga ya katakanlah sebelum-sebelumnya itu dibiarkan terjadi, nah ke depan tidak boleh dibiarkan terjadi lagi karena ini merugikan baik institusi Polri sendiri ya, kehilangan seorang personil yang dikatakan dicetak mahal-mahal begitu ya, terus kemudian juga dilihat juga berpotensi merugikan keselamatan masyarakat secara umum ya jika ini dibiarkan terus-menerus sudah berlalu. Ya, baik. Pak Fahmi, terima kasih sekali lagi. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa dan juga berkaitan dengan yang tadi sudah Anda sampaikan, harus serius dan terbuka, transparan kepada publik berkaitan dengan perkembangan kasus ini. Pak Fahmi dari ISES, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Putri.